Materi berikutnya ya, Anda akan belajar tentang heading. Heading ini ya di atas atau di awal dari CV Anda. Di sini saya akan memberikan 3 contoh dari jenis heading. Pada contoh yang pertama, tampak keseluruhan informasi tentang alamat, nama lengkap ya, kontak Anda itu semua di center, di tengah ya. Pada contoh yang kedua itu ada nama di center, tetapi alamat, nama jalan, serta nama provinsi, serta postcode di sisi kiri, sementara di sisi kanan terdiri dari nomor telepon dan alamat email. Contoh yang ketiga, model heading yang ketiga ini, nama tetap di tengah, ya di tengah dari CV Anda, lalu satu baris di tengah juga, ya semuanya di dalam line yang kedua atau baris yang kedua. Nah, heading ini mencakup data informasi mengenai nama lengkap Anda. Sebaiknya jangan menggunakan nama samaran, ya. Pastikan Anda menggunakan nama lengkap, yaitu nama depan dan nama belakang. Anda bisa menggunakan nama tengah dengan singkatan misalnya huruf L dari Leonardo misalnya disingkat boleh. Jenis fontnya itu besar, 20 sampai 22 dalam font yang tebal ya ukurannya. Kedua, alamat ya. Biasanya 12 font ukurannya. Ya, provinsi baiknya tidak disingkat. Misalnya Jawa Tengah menjadi Jateng. Walaupun terlihat mudah dan tidak memakan space, jabarkan Jawa Tengah sebagai Jawa Tengah. DKI Jakarta digabung menjadi DKI Jakarta, jangan hanya DKI saja. Email dan nomor telepon ya, 12 ukuran fontnya ya. Sifatnya langsung, tidak perlu ditulis kata email dulu atau phone dulu. Namun jika Anda memiliki nomor telepon rumah, ditulis kode HM dan sel untuk cellular phone setelah angka. Pastikan Anda menggunakan nomor telepon atau kontak person di mana Anda paling mudah dikontak oleh perusahaan. LinkedIn, alamat LinkedIn ini disesuaikan supaya apa? Tampak profesional dengan menyesuaikan address URL-nya di bawah profil Anda atau diedit profil Anda tersebut. Ya. Biasanya perusahaan akan mengkontak Anda melalui nomor handphone, sehingga pastikan nomor handphone atau kontak handphone lah yang Anda prioritaskan tercantum. Jangan menggunakan handphone orang lain, handphone orang tua, ya pastikan Anda sendiri, ya. Nah, latihan berikutnya itu Anda diharapkan menyusun heading Anda pada ruang tersedia di bawah di bagian latihan atau kertas worksheet latihan 1 ya. Anda gunakan waktu 10 sampai 15 menit untuk menyusun heading Anda. Berikutnya, topik mengenai objektif atau sasaran Anda versus profil Anda. Di mana objektif itu sifatnya singkat, berupa pernyataan khusus yang menguraikan jenis pekerjaan atau posisi yang pasti ingin dicari atau dilamar. Biasanya objektif itu nggak lebih dari 3 kalimat, kadang cukup 2 kalimat ya. Kalau profile atau summary itu menceritakan kekuatan Anda ya, kenapa Anda berbeda dibandingkan kandidat yang lainnya. Why you are so special, itu jawabannya. Apa pengalaman yang Anda cantumkan di dalam profil sehingga perusahaan mau memanggil Anda?
ya. Apa minat Anda yang mendukung prestasi Anda? Keterampilan apa yang Anda miliki yang bisa Anda tawarkan kepada perusahaan tersebut, ya. Contoh objektif telah saya berikan di sini, ya. Di dalam objektif seperti saya sampaikan cukup 1-2 kalimat yang menggambarkan tujuan atau sasaran Anda melamar pekerjaan tersebut. Di sini contohnya adalah seeking a summer externship in a small animal or mixed animal clinics to utilize my backgrounds and knowledge in veterinary medicine and strengthen clinical skill. Jadi, di dalam objektif hindari juga penggunaan kata ganti orang. Hanya cuma satu di sini, my background, kata my, ya. Nah, objektif versus cover letter. Anda dapat menyertakan objektif jika Anda tidak memiliki cover letter. Kalau Anda memiliki cover letter, pastikan bahwa objektif Anda dengan cover letter itu sesuai. Nah, biasanya objektif itu fungsinya untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan. 50% perusahaan menyukai adanya objektif, dan ini biasa digunakan sebagai common practice. Sementara separuhnya lagi itu nggak diperlukan, karena toh juga perusahaan akan membaca detail profile serta experience Anda yang Anda jelaskan di dalam CV tadi. Jadi itu keputusan Anda menggunakan objektif dan bersama profile juga. Mereka itu bagus untuk memamerkan aspirasi karir Anda sehingga perusahaan segera tahu apa yang Anda cari. Misalnya tadi di sini contohnya untuk mencari tempat magang, atau Anda sebenarnya objektifnya ingin mencari pekerjaan full time dan sebagainya. Objektif sebaiknya dibuat secara singkat dan ringkas, harus spesifik ringkas. Seperti saya sampaikan, maksimum antara 1 hingga 3 kalimat. Harus spesifik dan menjelaskan background Anda secara singkat, ya. Kata ganti orang diminimalkan, kata ganti menggunakan I, she, ya. Nah, objektif ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda bisa menggunakan kata ganti orang, ya, pada CV, karena tempat lainnya tidak mewajibkan, bahkan tidak pernah menggunakan kata objektif atau kata pengganti orang tersebut, ya. Nah, contoh dari pernyataan objektif yang baik, ya, saya berikan di sini di dalam modul ada 2 contoh. Contoh yang pertama, to become an integral part of ABC Animal Clinic, practicing ethical medicine, valuing client, and providing the highest level of care for patient. Di contoh yang pertama ini, Anda, si pelamar itu ingin menjadi bagian dari perusahaan yang bisa memberikan dia berkontribusi kepada etika medisinnya, valuing clients and providing, memberikan tingkat level care kepada para pasiennya. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik apa pekerjaan atau job title yang Anda inginkan, si pelamar inginkan. Di contoh yang kedua, kita lihat perbedaannya. Seeking a quality small animal internship where mentorship is at the forefront in order to strengthen my clinical and communication skill while also serving as an asset to client, patient, and the practice. Di sini, ya, jenis pekerjaannya yang ingin dicari spesifik, ya, ingin cari tempat magang untuk berkarya. Apa tujuannya? Di bidang clinical dan communication skill. Jadi jobnya sudah spesifik, tujuan dari pekerjaan yang diinginkan sudah spesifik.
itulah manfaat dari objektif. Jadi perusahaan bisa mengetahui apa sih aspirasi karir Anda ke dalam perusahaan tersebut. Nah, latihan kedua yang disiapkan pada lembar kertas latihan 2 itu membantu Anda membuat pernyataan objektif yang baik pada ruang tersedia di lembar tersebut. Silakan Anda lihat lagi objektif yang dibuat pada saat Anda mengumpulkan CV awalnya. Ya, jika Anda tidak memiliki objektif, coba sekarang Anda berlatih membuat objektif tersebut. Oke. Kita masuk selanjutnya pada materi profil, ya. Di sini karir profil digambarkan. Jadi, seorang detail-oriented veterinarian who is proficient in handling complex medical cases, including surgeries, ultrasound diagnosis, and medical report analysis. Possess a natural love for animals, great client service skills, and a readiness to work around the clock. Di sini digambarkan profil dari sang pelamar. Dia seorang veterinarian. Dia proficient atau familiar atau menguasai atau menghandle kasus-kasus medis yang kompleks, termasuk pengalamannya nih disebutkan pembedahan, mendiagnosa dengan ultrasound, serta membuat analisa laporan medis. Itulah pengalamannya dia. Dia juga disebutkan di sini sang kandidat memiliki kecintaan terhadap binatang-binatang. Terus digambarkan juga bahwa dia memiliki keahlian client service serta bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, profil itu sifatnya ringkas. Ringkasan profesional dari keseluruhan CV diringkas di dalam beberapa bullet point. Ya, itu memberikan ikhtisar dan detail tentang siapa Anda, apa yang Anda dapat tawarkan. Di sini sifat dari profil itu lebih kepada pengalaman, ya, dan juga title dari edukasi. Sehingga perusahaan itu ingin belajar lebih banyak tentang diri sang pelamar, yang pada akhirnya sang pelamar bisa dipanggil untuk perusahaan supaya ingin tahu lebih lanjut. Nah, di dalam membuat profil itu ada statement-statement yang harus, pernyataan-pernyataan yang harus dicantumkan. Misalnya, ya, goal-oriented di Doctor Veterinary Medicine student with broad experience in small animal medicine, exotics, and shelter medicine. Fluent in Spanish and travel abroad to conduct research. Keen insight in managing client relationship, willing to work a flexible schedule, and open to relocation. Di sini dilihat bahwa sang kandidat itu memiliki latar belakang edukasi yang sesuai. Kedua, dia memiliki pengalaman dengan jangkauan pengalaman yang luas yang masih relevan dengan pekerjaan dan bisnis serta industri yang menaunginya masih relevan. Terus yang ketiga, dia minat berbahasa asing, yaitu Spanish dia bisa, dan senang traveling abroad untuk melakukan penelitian. Ya, dia sanggup juga disebutkan memanage client relationship dengan klien. Terus sanggup untuk bekerja secara fleksibel dan mau dipindah ke kota lain atau willing to be relocated. Nah, profil statement yang kedua itu menunjukkan bahwa si kandidat itu energetik, ya, sifat karakternya energetik. Terus profesional di dokter veterinary medicine, jadi latar belakang pendidikan juga disebutkan ready for dynamic position. Jadi memuji bahwa
pekerjaan yang akan dia ambil itu sesuai dengan karakternya dia. Terus disebutkan dia atau kandidat ini gain considerably knowledge through vigorous edukasi, tempat magang, dan rotasi pekerjaan di large animal stream, bagian klinik yang animal yang cukup besar. Nah, pada lembar ketiga, lembar kerja atau lembar latihan ketiga, Anda diharapkan para peserta di sini bisa membuat pernyataan profile statement yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang Anda miliki dan Anda cantumkan di dalam CV awal. Sehingga ruang di dalam lembar ini bisa Anda gunakan membuat profile statement tersebut. Kita masuk ke bagian edukasi, ya. Nah, di sini disebutkan title atau gelarnya, yaitu Dr. Veterinary of Medicine. Terus gelar S1-nya, gelar S2-nya. Terus bagaimana aktivitas komunitasnya dia. Kapan dia lulus, ya, biasanya hanya dicantumkan bulan sama tahun kelulusan. Ya, tidak usah pakai tanggal, biasanya udah nggak termasuk, ya. Terus apakah Anda pernah belajar ke luar negeri? Nah, kita lihat lembar latihan keempat. Diharapkan Anda menyusun latar belakang edukasi Anda, ya, latar belakang pendidikan Anda dari yang terkini. Ingat, dari yang terkini hingga ke sebelumnya pada ruang yang tersedia di bawah ini. Jadi bukan yang paling pertama diambil, urutkan yang paling terkini. Kita masuk kepada bagian selanjutnya setelah jeda berikut ini.